Ada apa di Morowali? Presiden memerintahkan TNI untuk latihan di daerah-daerah yang dekat tambang ilegal. Ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Oke. Yang berarti di situ orang dan barang itu bisa keluar masuk tanpa diawasi. Aparat negara tidak bisa masuk? Nggak bisa. Yang jelas di bandara itu tuh tidak ada bea cukai dan imigrasi. Ada banyak jenderal yang ada di situ. Yang jelas di akta aja itu Pak Sintong Panjaitan dan Pak Hendarji. Komisaris. Komisaris. Pak Safri marah nggak ketika mengetahui ada bandara tertutup di kawasan industri Morowali? Pernyataannya tegas banget ya. Pak Safri ngomong bahwa nggak boleh ada negara di dalam negara. Pak Safri ngomong gitu? Ngomong gitu. Latihan kemarin juga bagian dari PC War juga? Saya nanya juga sih ke TNI, ini Cywar apa bukan? Dia bilang, enggak, ini bukan Cywar, ini udah beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah saya Margi Sarip bisa hadir kembali menemani Anda, dan pada episode kali ini saya akan berbincang dengan seorang narasumber. Beliau adalah seorang peneliti yang banyak fokus kepada hal-hal yang terkait masalah pertahanan. Dan ini ada kaitannya dengan latihan Komando Gabungan TNI 2025 yang digelar pada 20 November yang lalu di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah, atau yang dikenal Indonesia Morowali Industrial Park, di mana latihan gabungan TNI tersebut digelar di kawasan bandara PT IMIP yang diindikasikan bandara tersebut adalah bandara tertutup. Menteri Pertahanan Sapri Samsudin turut menghadiri latihan gabungan tersebut, dan dalam kegiatan tersebut Sapri menegaskan bahwa latihan gabungan TNI digelar dalam rangka penegakan kedaulatan dan penertiban terhadap sektor pertambangan. Apa yang sebenarnya terjadi di Morowali? Saya akan segera berbincang dengan peneliti dari Indonesia Strategic and Defense Studies. Segera saya sapa Etna Caroline Patisina. Mbak Etna, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Mas Margi udah diundang. Saya suka nonton juga. Alhamdulillah, terima kasih. Ada apa di Morowali? Jadi ini kayaknya berawal dari perintah Pak Presiden. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, kalau kita merujuk lagi 2014, itu Pak Prabowo kan waktu kampanye udah ngomong bocor. Oke. Ya kan? Nah, salah satu yang dinilai itu banyak kebocoran itu kan tambang ilegal. Oke. Oleh karena itu Presiden beberapa waktu lalu memerintahkan TNI untuk latihan di daerah-daerah yang dekat tambang ilegal, yaitu Bangka Belitung dan Morowali. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi Morowali, ini juga saya baru tahu, ternyata Morowali itu kan luas banget ya, 4.000 hektar ya. Kawasan industri. Nah, kawasan industri. Itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Oke. Yang berarti di situ orang dan barang itu bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup? Tertutup. Oke. Infonya tuh aparat keamanan aja tuh nggak bisa masuk. Tapi yang aparat negara tidak bisa masuk? Nggak bisa. Yang jelas di bandara itu tuh tidak ada bea cukai dan imigrasi. Ini disampaikan Pak Safri kemarin sebagai Menhan waktu meninjau latihan itu. Jadi latihan ini tuh menarik, yang di Morowali itu latihan dilakukan oleh Kopasgat. Itu nama latihannya itu perebutan pangkalan udara. Oke. Menurut saya yang mengejutkan itu ketika Pak Safri ngomong bahwa nggak boleh ada negara di dalam negara. Pak Safri ngomong gitu? Ngomong gitu. Oke. Jadi dia bilang karena itu dia akan lapor ke Presiden bahwa selama ini tuh di Morowali tidak ada bea cukai dan tidak ada imigrasi yang mengawasi keluar masuknya orang dan barang. Mbak Etna, saya potong sebentar. Artinya tidak boleh ada negara dalam negara, itu merujuk apa yang terjadi di kawasan industri Morowali? Iya, di IMIP itu, di bandara itu. Oke. Karena di IMIP-nya itu kan gede ya, sekian ribu hektar itu tadi, 2.000, 4.000 hektar ya, 4.000 hektar. Nah, itu kan ada perusahaan patungan Indonesia juga. Jadi beberapa daerah tentunya ada orang Indonesia juga yang bekerja di situ. Banyak memang. Tapi yang mengejutkan itu karena selama ini itu kan kita nggak pernah tahu ya. Saya juga bahkan baru tahu di IMIP tuh ada bandara sendiri, dan yang lebih parah lagi kita baru tahu bahwa nggak ada otoritas Indonesia di situ. Mbak Etna,
Mbak Etna mendengar nggak, Pak Safri marah nggak ketika mengetahui ada bandara tertutup di kawasan industri Morowali? Pernyataannya tegas banget ya. Dan untuk jabatan menteri itu pernyataan yang telak gitu ya. Yang keras. Dan beliau tuh ngomong juga bahwa kita harus berdaulat. Ini adalah harta kita. Kita harus menjaganya. Tambang ini harus untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, dan kita harus tahu barang yang keluar masuk lah. Kita bahaya dong kalau kita nggak tahu, ya kan? Mbak, saya baca bandara di PT IMIP ini diresmikan tahun 2019. Artinya sudah berlangsung cukup lama. Cukup lama berarti. Dan selama itu tidak ada aparat negara di situ. Nah, itu yang kita pertanyakan ya. Iya nggak sih? Karena kan ada Pemda, ya kan? Ada Kementerian SDM. Kemudian Bea Cukai dan Imigrasi kenapa diam aja? Polisi juga nggak bisa. Polisi juga kenapa diam aja? Kalau TNI ya mereka memang untuk intelijen pasti mereka tahu, tapi nggak untuk diekspos ya. Cuman kenapa tetap aja kita juga bisa mempermasalahkan TNI? Ini kan urusan kedaulatan berarti, iya kan? Nah, selama ini dari 2019 sampai sekarang, kenapa tidak ada yang melakukan apa-apa? Baik. Tidak ada yang melakukan apa-apa atau mereka tidak bisa apa-apa? Nah, itu kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita nggak tahu kan, apakah mereka ini ada kepentingannya mereka, ya kan? Entah karena apa, atau ada tekanan dari luar. Tekanan dari luar, apakah tekanan dari IMIP? Kalau ada tekanan dari IMIP, kenapa mereka mau ditekan? Ya kan? Kemudian atau tekanan dari Jakarta? Nah, kita kan nggak tahu. Itu yang menurut saya perlu diinvestigasi juga, termasuk pertanyaan kepada perusahaan IMIP-nya kan. Dan sebenarnya di kawasan industri lain juga ada contoh ya Mbak, ada bandara tapi terbuka. Terbuka, iya, kayak di Freeport, itu kan ada bandaranya terbuka kan di Moses Kilangin, ya kan. Kemudian sekarang juga kita tahu gudang garam di Kediri. Di Kediri, ya kan, bikin. Memang ada bandara khusus untuk kawasan mereka yang tapi terbuka. Terbuka. Ada aparat negara di situ. Ada, bahkan masyarakat juga kalau yang di Kediri setahu saya itu nanti bisa digunakan oleh masyarakat. Sementara bandara khusus di PT IMIP Morowali ini tertutup. Tertutup, dan masalahnya kalau misalnya tertutup karena takutnya ada radiasi atau apa, tapi kan harus ada otoritas pemerintah kita. Berarti keluar masuk orang, keluar masuk barang tidak ada yang mengawasi? Nggak ada. Selama ini ya, dari 2019 ya. Baru sekarang Pak itu juga kita harus tetap mengawal nih. Karena Pak Safri bilang beliau akan lapor ke Presiden, ya kan. Nah, kita lihat apakah kemudian tindakannya seperti apa. Kan harapannya berarti harus ada orang bea cukai yang ditaruh di situ, harus ada orang imigrasi yang ada di situ, ya kan, minimal loh ya. Belum lagi Airnav, ya kan. Ini kan urusan safety juga. Masa pesawat mondar-mandir di situ kita nggak tahu, itu kan urusan safety regulasi udara juga kan. Termasuk pemberian izin pembangunan bandar itu ya. Nah, termasuk pemberian izin itu siapa yang ngasih izin di awal, ya kan. Kemudian operasionalnya kenapa bisa seperti itu? Kenapa nggak ada yang kenapa nggak ada yang menggugat, mempertanyakan? Ya? Secara regulasi harusnya tidak boleh ada bandara tertutup, Pak? Nggak boleh. Di Republik ini? Nggak boleh. Nggak boleh. Dan itu terjadi di era Jokowi? Ya, itu terjadi sejak 2019. IMIP-nya sendiri kan ada sejak 2010 atau 2011 kan. Tapi memang kemudian dikembangkan itu zaman Pak Jokowi. Artinya memang ada kemudahan-kemudahan yang diberikan. Nah, itu kemudian yang sering menjadi masalah ya. Kan sebelum ini juga kita sering dengar tentang berbagai kecelakaan di smelter. Nah, salah satunya, ini bukan bidang saya sih ya, cuman salah satunya juga kalau saya baca itu juga karena masalah bahasa. Kemudian untuk tenaga kerja asing. Iya, jadi kan harusnya mereka semua prosedur dan apa itu harusnya dalam bahasa Indonesia kan, karena buruhnya juga banyak yang orang Indonesia. Nah, itu kan mereka harus mengerti prosedurnya seperti apa, kemudian protokol untuk alat-alatnya seperti apa. Ini nggak dilakukan. Mbak, dari aspek pertahanan apa yang dikhawatirkan dengan kehadiran bandara tertutup di kawasan industri Morowali? Ya, kalau aspek pertahanan ya semuanya. Dia bisa bawa apa, satu dari luar ke dalam, dia bisa bawa apa aja yang kita nggak tahu, ya kan? Misalnya dia bawa
katakanlah kuman atau bom atau apa kan kita nggak tahu, iya kan nggak ada yang mengawasi atau kalau keluarnya ya kita juga nggak tahu dia beneran bawa timah doang atau apa ya kan kita nggak tahu itu kan jadi kayak kecolok ya kayak kita di rumah aja ada orang masuk bisa keluar bisa keluar masuk tanpa kita periksa kan aneh ya kan. Oke. Termasuk juga keluar masuknya orang. Termasuk keluar masuk orang. Yang didatangkan dari Cina atau Cina. Negeri investor itu. Iya dari Cina, investornya memang emang itu kan perusahaan. Kan itu kan memang sempat menjadi isu yang hangat ya di era Pak Jokowi ya. Betul. Banyak tenaga kerja Cina yang kerah biru ya, buruh ya. Setahu saya memang perlahan-lahan kemudian berangsur-angsur lebih banyak orang Indonesia, tapi memang untuk level menengah ke atasnya tetap banyak Cina. Oke. Pak Sapri bilang latihan gabungan kemarin itu dalam rangka penegakan kedaulatan dan penertiban sektor pertambangan. Menurut Mbak Etna, pesan itu ditujukan kepada siapa? Kepada semua pihak yang terkait sih. Kalau untuk kita masyarakat itu kan untuk menunjukkan bahwa negara ini menjamin kedaulatan kita di wilayah kita, ya kan. Tapi untuk pihak-pihak yang bermain, ya kan, misalnya penyelundupan, misalnya, iya kan penyelundupnya siapa kan bisa aja kan, entah dari luar negeri atau luar negeri berpartner sama dalam negeri, itu kan kode, apalagi dengan adanya itu operasi Kopasgat untuk menguasai bandara, itu kan menunjukkan bahwa kita nggak main-main loh, gitu kan, untuk menjaga kedaulatan barang tambang ini, gitu kan, dan itu dalam kondisi ekonomi yang like this ya, itu kan. Ya kita butuh jelas gitu kan pemasukan. Pesan itu termasuk juga untuk mereka-mereka yang selama ini membackingi atau berada di belakang PT IMIP ini? Menurut saya iya. Dan dalam tanda kutip aneh kan sebenarnya TNI itu kan sebenarnya nggak harus diterjunkan kalau aparat-aparat yang tadi ini bekerja dengan benar. Tapi kemudian presiden mungkin melihat bahwa ya udah saya bisa menggerakkan TNI aja, iya kan, untuk membereskan ini atau minimal memberi pesan. Istilahnya sebagai penjaga terakhir Republik. Iya. Oke, baik. Apakah latihan kemarin juga bagian dari PC War juga? Ya, iya sih, untuk menunjukkan keseriusan itu ya, untuk tapi saya nanya juga sih ke TNI ini Psywar apa bukan? Dia bilang, enggak, ini bukan Psywar, ini udah beneran. Oke. Jadi udah beneran memang kan gini, kalau TNI itu sederhananya dia ngelihat ancamannya apa, ya kan? Ancamannya apa, kemudian perintahnya apa. Nah, sekarang yang menjadi ancaman adalah banyaknya tambang ilegal. Kenapa? Ini mengancam kedaulatan wilayah dan kedaulatan keuangan juga, ya kan? Kemudian presiden jelas tuh memberi perintah bahwa harus latihan TNI di daerah-daerah yang ada tambang ilegalnya. Yang rawan tadi. Yang rawan. Nah, kan jadi buat mereka ya TNI itu kan sebenarnya simpel kan, perintahnya apa laksanakan. Ya kan? Jadi mereka nggak terlalu pusing dengan Psywar atau apa ya perintah presiden kita latihan di tambang, kemudian ini ada bandara yang tertutup harus dibuka, ya udah mereka kerjakan gitu kan tanpa berpikir nanti ini punya. Iya kan itu perintah presiden. Gitu. Apalagi Pak Prabowo pernah bilang bahwa akan menyikat backing meskipun jenderal begitu ya. Iya. Saya pikir menurut saya Pak Prabowo tuh punya banyak kekurangan juga ya. Misalnya kita lihat MBG kok maksudnya bagus tapi berantakan gitu kan dalam banyak tempat. Tapi kalau menurut saya Pak Prabowo kalau urusan ini tuh dia firm. Dia tuh jelas untuk merah putih bahwa kemudian dia akan menghadapi pihak-pihak yang mungkin temennya dia atau mungkin sekutunya dia yang kemudian tidak sejalan dengan merah putih, ya dia tetap maju. Termasuk seniornya? Termasuk seniornya karena kayak kita juga perlu mempertanyakan kan, misalnya kayak PT IMIP ya kan, itu data terbuka dan udah banyak ditulis Tempo mau ngabai bahwa ini ada banyak jenderal yang ada di situ. Yang jelas di akta aja itu Pak Sintong Panjaitan dan Pak Hendarji. Komisaris. Nah itu kan, tapi kan mereka komisaris ya kan, bukan direksi. Komisaris kan harusnya mengawasi kan. Nah tapi bagaimana fungsi pengawasannya? Itu kan juga bisa dipertanyakan kan. Karena
Ya mereka kan TNI merah putih juga ya kan. Apakah ini permainan oknum di dalam atau mereka emang udah tahu terus udah nggak apa-apa kok ya kan. Nah jadi kalau menurut saya Pak Prabowo tuh orangnya untuk ini dia jelas ya. Untuk ini merah putih, ini kedaulatan, ya udah kita kerjain gitu. Clear. Clear. Oke. Dan Pak Sapri yang ditugaskan untuk Pak Sapri sebagai kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan DPN Dewan Pertahanan Nasional. Oke. Gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Sapri dan TNI dengan latihan komando gabungan kemarin, menurut Mbak Etna sudah berhasil? Sudah sampai pesannya? Menurut saya sih udah sampai ya. Cuman ya itu kita tetap harus mengawal karena kemudian dalam operasional berikutnya ya kita mengharapkan harus ada bea cukai dan imigrasi di situ. Jangan kemudian walaupun ini objek vital nasional ya, TNI tetap harus ada di situ untuk menjaga. Nah, tapi aparat-aparat yang lain bea cukai, imigrasi, polisi, ya kan? Pemda. Nah, itu kan harus bekerja dengan sebagaimana tugas pokoknya mereka. Menurut Mbak Etna ini hanya sekedar soft force atau nanti ada tindak lanjutnya? Saya nggak tahu. Saya sih mengharapkan ada tindak lanjutnya. Ya kita kawal aja ya kan. Jangan sampai juga kita terbuai dengan narasi yang heroik gitu, kenyataannya kemudian melempem juga ya kan, harus diwaspadai juga tuh. Kalau kita bicara penegakan kedaulatan ya, apa yang paling mengkhawatirkan dari situasi di Morowali ini, Mbak? Yang pertama memang dari sisi tadi ya keamanan itu kita nggak tahu barang yang keluar dan yang masuk, ya kan. Nah kalau dari sisi pertahanan yang lebih makro lagi, gini. Kita mesti menyadari bahwa kawasan Indonesia ini ada di tengah pertarungan antara dua kekuatan, Amerika dan Cina. Masing-masing berusaha untuk merebut pengaruh di Indonesia. Nah, khusus untuk laut, ini kan wilayah yang didominasi oleh laut kan, dari mulai Jepang, turun lagi, kemudian Taiwan, Cina, Filipina, Indonesia, itu kan wilayah yang didominasi oleh laut. Jadi prediksi dari sisi pertahanan itu ke depan perang itu akan didominasi oleh teater laut. Jadi dan nanti perang-perangnya itu akan banyak melibatkan rudal jarak jauh yang presisi. Itu satu. Yang kedua akan melibatkan banyak drone. Yang ketiga, karena ini teater laut, sampai saat ini senjata paling strategis di laut itu adalah kapal selam. Nah, kapal selam untuk beroperasi, kenapa dia paling strategis? Karena kita nggak tahu dia ada di mana, kita nggak tahu dia mau kemana, kita nggak tahu dia bawa apa, padahal dia kayak di film-film kan, dia bisa bawa rudal nuklir, ya kan? Nah, dengan bentuk geografis Indonesia yang kepulauan, itu kan bisa ada di mana aja nih, iya kan? Dan kapal karena ada alur laut tadi itu. Nah, jadi gini, hebatnya Pak Juanda ya tahun 82 itu awalnya secara standar itu tiap negara itu hanya boleh dapat laut teritorial 12 mil dari pantai. Nah, kalau kita kayak gini, seperti di awal kemerdekaan itu kemudian di sini banyak bajak laut, banyak kapal-kapal nggak jelas, banyak celah. Nah, kan cuma 12 mil kan, nah nggak nyampe lah ini. Nah, kemudian oleh Pak Juanda itu dibikin di lobby sampai kemudian PBB mengeluarkan UNCLOS, United Nations Convention Law of the Sea. Jadi akibatnya wilayah Indonesia ini kemudian nyambung. Nih, jadi ini semua menyatu, termasuk laut-lautnya jadi wilayah kita juga. Wilayah perairan kita menyatu juga. Jadi wilayah kita tuh nambah sekitar 60% loh waktu itu. Karena kecerdasannya Pak Juanda gitu ya. Nah, tapi syaratnya waktu itu ini kita kasih laut untuk Indonesia tapi harus ada jalur di mana negara-negara lain tuh boleh lewat. Karena contoh misalnya nih Selat Malaka. Selat Malaka ini nih sekitar 70% perdagangan dunia itu lewat Selat Malaka. Jalur perdagangan. Jadi kita mesti membuka jalur laut ini untuk kapal-kapal negara lain. Nah, akhirnya ada 3 alur laut kepulauan di Indonesia. Ini 1, kemudian 2 lewat Selat Lombok, kemudian di sini 3. Nih terpecah 3 di sini. Nah,
jadi di sini tuh kapal kapal sipil boleh lewat karena kan dagang kan. Ya tentunya harus ngasih tahu dulu lah. Okay. Nah kapal militer itu nggak boleh ada aktivitas militer. Jadi senjatanya semua harus ditutup. Kemudian nggak boleh ada aktivitas militer. Tapi melintas boleh? Melintas boleh, tapi harus gang dulu. Tapi nggak boleh ada, misalnya dia tiba-tiba mau latihan perang di sini ya nggak boleh, ya kan. Khusus untuk kapal selam itu dia nggak boleh nyelam. Harus di permukaan. Harus muncul. Jadi di perairan. Itu kalau nggak salah maksimal 12 meter dari ini. Jadi tetap kelihatan periskopnya. Jadi kita tahu ada kapal selam lagi lewat. Permasalahannya kapal selam itu kan di bawah kan. Kalau dia mau lewat nggak ngasih tahu juga kan kita nggak tahu. Kecuali kita punya sensor bawah laut di sini. Kita punya nggak? Kita nggak punya. Negara segede gini, kapal selam mondar-mandir udah pasti. Mbak, kembali ke PT IMIP ya. Berarti ada alur laut terdekat. Ada alur laut di sini. Di sini ingat ada IKN. Mau entah IKN jadi apa enggak bukan urusan kita ya. Tapi kalau ini jadi ibu kota, ya ini harus dijaga. Iya kan? Nah, kalau ada bandara tidak teridentifikasi di sini. Bandara tertutup. Ini kan bahaya nih. Iya kan? Apalagi kalau misalnya dia bawa drone bawah laut terus gimana atau terus diceburin di sini ya kan kita nggak tahu. Karena beberapa waktu lalu itu ada kejadian itu ditemukan drone bawah laut di Pulau Selayar. Milik Cina. Tapi pemerintah kita waktu itu masih zaman Pak Jokowi ya, itu nggak mau mengakui. Tapi kalau kita lihat fisiknya itu punya Cina. Nah, kenapa Cina pengen? Bukan cuma Cina sih sebenarnya. Pasti Australia, Singapura, Filipina, Amerika juga mau. Tapi so far tuh yang ketahuan Cina ya kan. Nah, kenapa Cina itu pengen atau negara-negara pengen punya pengen masukin kapal-kapal drone-nya jadi kapal drone itu kecil mungkin segede gini doang ya. Tapi dia itu punya sensor yang canggih. Sensornya dia langsung ke satelit. Jadi datanya tuh real time. Mereka bisa berhari-hari, berminggu-minggu di bawah air tanpa ketahuan. Nah, mereka pengen tahu itu kontur bawah laut kita. Kemudian gradasi salinitas kadar garam. Tingkat keasinan. Jadi tingkat keasinan itu ternyata kayak kue lapis. Dia tuh nggak uniform, tapi ada lapisan-lapisannya. Nah, kalau bisa tahu itu, dia bisa nyembunyiin kapal selam tanpa ketahuan karena sonar itu akan mantul tuh nutup karena ada pada tingkat keasinan tertentu. Karena ada lapisan-lapisan itu kayak gini nih, misalnya kita nyenter cahaya gitu ya, itu akan belok, nggak ketahuan kapal selamnya. Jadi tujuan survei bawah laut tuh itu sekarang. Begitu ya. Nah udah berapa kali ketahuan itu ada kapal selam Cina tuh lewat Selat Lombok. Berarti bobol kita. Bobol. Mbak Etna, apa benang merah bandara tertutup PT IMIP di Morawali? Alur laut di sini dengan IKN. Ya bahaya karena ini kan kemudian jadi pangkalan. Kita nggak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi pangkalan kan? Ini kan jadi pangkalan. Bisa dia sekarang gini, misalnya ya, tiba-tiba ada pasukan dari mana? Nggak usah ngomongin negaranya lah. Ada pasukan dari mana mendarat di sini? Siapa yang tahu? Nggak tahu kita. Kemudian yang kedua misalnya dia ngangkut drone, kemudian dilempar di sini di alur laut tadi itu, atau narkoba, nggak tahu, atau racun, ya kan? Atau wabah, atau misalnya gampang dia punya electronic warfare, ya kan? Mati semua di sini, kelar loh. Jadi memang rapuh sekali Pak, Mbak Etna. Iya. Aspek pertahanan kita kalau kita melihat situasi ini. Iya, rapuh lah. Terus kita nanti ngelihat lagi kan, kemampuan radar kita tuh bisa nggak mendeteksi pesawat apa, berapa lama, dari mana mampir ke sini. Belum tentu. Radar itu kan
Nggak 24 jam, dan masalahnya radarnya Indonesia itu belum nutupin semuanya. Radar kita tuh belum nutupin. Oke. Ada sih datanya, tapi kan rahasia negara ya. Selama kurang lebih berarti 4 tahun ya Pak, Bandara PT IMIP ini, itu memang sama sekali negara tidak hadir? Ya kalau kemarin merujuk kata-kata Pak Safri ya berarti memang nggak hadir sih. Karena ya masa imigrasi, Bea Cukai, Airnav tuh yang ngurusin Ya, itu, lalu lintas udara. lalu lintas udara itu nggak ada. Termasuk di era Pak Jokowi TNI juga nggak bisa masuk Pak? Kalau yang saya dengar sih di era Pak Jokowi memang infonya begitu, Dandim itu nggak bisa masuk. Sekelas Dandim. Malah katanya kalau bercandanya mereka, jangankan Dandim, Kapolri belum tentu bisa masuk. Tapi kan pertanyaannya gitu kan, apa yang menyebabkan itu terjadi sampai bisa ada perusahaan yang sebegitu belagunya Bahasanya. iya kan, melarang Aparat negara. Iya, kan kita yang punya negara. Apalagi aparatnya kan. Oke. Nah, itu kan yang pertanyaannya kan di situ. Kalau buat saya ya. Berarti kalau kita bicara soal PT IMIP ini tidak hanya soal pertambangan, tidak hanya ada aspek ekonomi. Iya. Ada aspek pertahanan, ada aspek kedaulatan juga. Iya, kedaulatan, karena ya sekarang definisi kedaulatan apa? Istilah kata, ini kan negara gede banget ya. Siapa sih, negara mana sih yang agak-agak gila mau menginvasi kita? Oke. Iya kan? Mahal. Belum lagi ngadepin netizen dan plus 62 yang brutal ya kan. Nah, kedaulatan itu kan didefinisikan itu kan. Kedaulatan ketika kita tuh bisa melakukan apa yang kita inginkan untuk kepentingan nasional kita. Nah, itu kan. Termasuk misalnya ya ini soal tambang, soal operator seluler, apa segala itu kan banyak. Jadi memang ada potensi eksplorasi sumber daya alam yang gila-gilaan ya Mbak? Iya, apalagi kita kan sebenarnya gini, kalau menurut saya pernah juga nanya sama investor Cina, kenapa sih di Morowali itu banyak banget masalah, ya kan? Dan yang lebih gila lagi yang sayangnya saya nggak ngerti, itu soal AMDAL. AMDALnya tuh minus banget, ini udah banyak diterakin LSM lingkungan. Nah, saya pernah nanya sama investor Cina, tapi bukan dari IMIP sih, tapi secara umum saya nanya, kenapa sih kok kayaknya kacau banget ya kan dibandingin sama barat atau apa gitu ya. Dia bilang gini, loh kamu tuh harus sadar bahwa kami itu datang dari negara yang totaliter. Jadi perusahaan-perusahaan kami itu satu, dia akan tunduk kepada negaranya. Nah, Cina nih ya? Cina, ya kan. Nah, dia akan beroperasi dengan mindset seperti itu. Jadi kalau pemerintah Indonesia itu punya aturan yang A, B, C, D, ya kita akan comply. Tinggal kita ngitung kan, profitnya jadi berapa. Tapi kalau memang harus ada AMDAL, kita akan ikut. Karena kita terbiasa dengan kultur totaliter itu. Nah, tapi kalau kemudian pemerintah kamu tuh lunak, ya udah untungnya gue dong, ya kan? Kan dia logika investornya begitu. Nah, sebenarnya kan kita juga nggak bisa tuh semena-mena terhadap investor menurut saya ya. Jadi cara-cara yang kemarin itu latihan gabungan itu memang sesuatu yang darurat ya kan. Tapi untuk yang regulernya itu kita harus bikin sistem kan. Jadi misalnya kayak tadi banyak kemudian aturan di zaman Pak Jokowi yang kemudian diubah untuk mengakomodir investor. Nah, kemudian kan ini jadi privilege kan, yang dalam jangka panjang merugikan kita. Kan harus diakui juga banyak aturan kita tuh yang nggak investor friendly. Nah itu kan membuat kompetisi kita terhadap negara-negara kawasan kayak sekarang. Vietnam itu udah lebih maju ya kan. Jadi kita harus mengubah sistem kita supaya di satu sisi membuat investor itu senang berinvestasi di sini, beroperasi di sini. Terus kemudian aturannya yang kedua nggak berubah-berubah, ya kan? Nah kan, misalnya saya jadi IMIP, saya kan akan mempertanyakan, loh, kemarin presiden lu ngasih kok bandara tertutup, sekarang kenapa tiba-tiba nggak boleh, ya kan? Ini negara apa nih, ya kan? Nah kemudian itu kan menjadi masalah misalnya. Jadi itu yang menurut saya kita harus memperbaiki sistem bahwa TNI kemudian kemarin latihan, ya udahlah itu perintah presiden ini, tapi secara jangka panjangnya ya kita harus bikin sistem yang lebih sustain gitu kan. Baiklah, berarti investor Cina itu ketika datang ke Indonesia itu tidak hanya semata
aspek bisnis dan ekonomi ya. Berarti ada tugas negara juga. Biasanya itu kalau kultur strategis ya istilahnya. Makanya kan tadi kan kompetisi Amerika sama Cina, ya kan? Mereka tuh ada misi juga untuk memperjuangkan pengaruh yang besar. Oke. Jadi misalnya kalau secara umum sih kemarin di Australia ada riset ya, pengaruh Cina di kawasan Asia Pasifik itu memang sangat besar karena ekonomi kita itu banyak yang kemudian berurusan dengan mereka. Jadi itu bagian dari politik global juga kalau dari sisi Cina ya. Walaupun mereka kayak ini kan dinyatakan waktu itu oleh Pak Luhut dan Pak Jokowi bahwa investasi di IMIP ini adalah bagian dari BRI, Belt Road Initiative. Jadi emang bagian dari rencana besarnya Cina, emang itu diakui. Nah, kemudian waktu itu dibilang bahwa ini adalah bagian dari usaha kita masuk ke rantai pasok global EV, ya kan? Nah, itu kan harus kita cek lagi. Bener nggak ada jadi dari sekian step untuk bikin EV, kita tuh udah nyampe level berapa? Iya kan? Jangan sampai kita cuman nyediain bahan mentah diolah sedikit kemudian bilang ini udah masuk rantai pasok global ya kan. Nah, itu kan perlu dicek juga. Itu menurut saya bagian dari kedaulatan. Baik, nah, apa kerugian yang sudah dirasakan oleh kita sebagai bangsa? Yang pasti sih kalau saya pernah ke Morowali tapi belum masuk IMIP ya. Tapi kalau saya diskusi dengan teman-teman LSM itu lingkungan. Karena nanti begitu selesai kan namanya tambang kan akan ada habisnya, ya kan? Begitu mereka selesai, nah ini kita juga belum tahu nih kontraknya seberapa besar mereka harus memperbaiki lingkungan yang udah rusak itu, ya kan? Nah kalau menurut teman-teman LSM itu, ketika mereka pergi ya udah kita ketinggalan, udah barangnya dikeruk, ya kan? Kita dapat untung berapa juga belum jelas. Kemudian alam kita rusak. Siapa yang mau benerin alam ini? Belum lagi ngomongin SDM loh. Tadinya banyak misalnya masyarakat bisa ngambil ikannya jadi kena racun ya kan. Berapa banyak orang yang sakit di sana. Dan kita juga nggak tahu berapa yang dihasilkan, berapa yang dibawa ke luar, dan berapa nilai ekonomis yang sebenarnya harus kita terima. Nah, itu kita juga nggak tahu. Kalau agak susah juga ya, karena udah ada kontrak kan, udah ada deal awal, misalnya tax holiday kan udah keburu dikasih. Kan aneh juga kalau, nggak jadi deh, ya kan nggak bisa juga kayak gitu kan. Tapi ketika itu dealnya udah dilakukan di zaman pemerintahan Pak Jokowi, nah ini apakah bisa kita mereview lagi, ya kan? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo saat ini? Ya kalau menurut saya sih udah bener ya. Jadi yang ilegal itu memang harus ditumpas ya. Karena gini, kita sama-sama tahu lah ekonomi Indonesia itu banyak dikuasai oleh oligarki, ya kan? Oligarki ini di Indonesia ada 2 industri yang paling gede. Industri palm oil dan batu bara. Kemudian selanjutnya ada tambang, termasuk timah, nikel, kayak timah yang kemarin kasusnya Harvey Muiz itu kan duit gede kan. Nah realitanya palm oil dan tambang ini banyak di-backingin. Iya kan, makanya kayak kenapa coba banyak tentara dan polisi purnawirawan jadi komisaris, ya kan apa ekspertisnya sebenarnya, ya kan kalau menurut saya ya. Tapi realitanya adalah memang terjadi adanya kong kali kong antara aparat atau oknum lah, entah ini tentara, polisi, bea cukai, tambang, kemudian Pemda itu dengan oligarki ini. Nah itu yang menurut saya sedang berusaha untuk diberesin Pak Prabowo dengan menggunakan TNI. Apakah ini ideal? Enggak. Tapi ya itu pilihan politiknya presiden, ya kan? Mungkin dia mikirnya ya kalau harus benerin sistem dulu, mau berapa lama, ya kan? Nah ini menurut saya kita tunggu aja dan tetap kita kawal supaya nggak berlebihan juga, ya kan? Karena kalau kemudian apa-apa menggunakan TNI, menurut saya itu jadi bingung nanti ini tugas pokoknya TNI sebenarnya apa, ya kan? Akhirnya jadi muncul anekdot itu, semua tugas mau dikerjakan kecuali tugas pokoknya. Baik. Dan penunjukan Pak Safri
ini kan artinya atas sepengetahuan Pak Prabowo kan, Ya, perintah Pak Sapri Prabowo, bergerak ya, gitu kan. ya. Itu artinya Pak Prabowo punya kepercayaan yang tinggi terhadap sosok Sapri Samsudin untuk Ya, membereskan ini. ya mereka kan emang teman dekat ya dari Akmil. Enggak, artinya kan yang dihadapi ini kan banyak kan. Bisa, Oh ya. bisa jadi tadi teman sejawat atau senior atau siapapun. Kan? Ya bisa. Ya menurut saya sih perintah Pak, ya itu tadi kan garisnya Pak Prabowo tuh merah putih menurut saya. Bahwa kemudian dia harus menghadapi siapapun ya konsekuensi logis lah ya kan. Nah kemudian dia menggerakkan Pak Sapri, tapi Pak Sapri ini kan menteri dan pembantu presiden ya kan. Dia makanya Pak Sapri juga ngomong saya akan melaporkan hasil ini ke Pak Presiden. Jadi memang ini tanggung jawabnya Pak Presiden. Kalau ada yang mau komplain ya komplain aja ke Pak Prabowo ya kan. Dan yang menarik kemarin Pak Sapri juga bilang bahwa tidak ada kompromi dengan mereka-mereka yang selama ini sudah istilahnya tuh merampok dan mengeksploitasi sumber daya alam. Ya? Iya. Jadi artinya rejim sebelumnya ada kompromi? Kalau menurut saya, walaupun ini bukan bidang saya ya, semua rejim di Indonesia itu akhirnya harus berkompromi dengan oligarki. Tapi dengan derajat yang seperti apa? Itu menurut saya. Nah, karena ya itu biaya politik kita terlalu mahal dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya zamannya Pak Jokowi memang kedekatan. Jadi gini, oligarki itu pasti ada. Nggak mungkin negara nggak ada oligarkinya. Karena ekonomi kita juga mereka yang gerakin kan. Pengusaha gitu kan. Cuman keseimbangannya harus ada di mana kepentingan publik harus lebih tinggi dari profitabilitasnya oligarki. Jangan sampai kita negara atau pemerintah mengakomodir kepentingan oligarki lebih tinggi dari kepentingan publik. Itu kan terjadi sehari-hari, misalnya jalan tiba-tiba diubah lalu lintasnya karena mengakomodir mall yang ada di sini misalnya. Iya kan itu kan terjadi. Nah menurut saya kalau pertanyaannya apakah Pak Jokowi mengakomodir kepentingan oligarki, iya. Tapi kompromi dilakukan jika menyangkut kedaulatan dan pertahanan kan harusnya dipertimbangkan secara matang. Ya harusnya ditolak, ya kan? Bukan nggak usah dipertimbangkan. Kalau udah kan kita kompromi tuh ada yang bisa kita kompromikan, ada yang enggak, ya kan? Kalau kemudian yang harus kalau kemudian pertanyaannya adalah kedaulatan ya udah pasti enggak jawabannya. Itu nggak bisa dikompromikan. Misalnya gini Pak, kan ini kan misalnya menyangkut hubungan bilateral dengan Cina misalnya, atau dalam konteks geopolitik. Ya kan, kompromi itu tetap tidak bisa dilakukan. Nggak bisa, karena Cina menurut saya pemerintah Cina ya akan mengerti dong. Ya dia juga akan melakukan hal yang sama. Emangnya dia mau ada bandara nggak jelas di dalam negaranya kan nggak mungkin juga. Cina nggak akan mau. Jadi harusnya kalau pemimpin kita kekeh itu mereka juga harus mengikuti. Mereka juga akan mengerti, maksudnya. Semua negara itu akan mengutamakan kepentingan nasionalnya dan kedaulatannya. Itu harga mati. Itu harga mati. Tinggal gimana kita mengkomunikasikan, iya kan? Kan bisa ini ngomong sama pemerintah Cina. Sorry bro, kemarin tuh salah kita, ya kan? Jadi ini kemarin gue gini karena ini, ya kan? Itu tinggal kalau saya sih. Cina itu juga canggih kok negaranya, mereka akan ngerti banget lah ini kepentingan nasional dan mereka juga kan nggak melihat kita sebagai negara bawahan kan, kita ya setara lah dengan Cina. Partner. Artinya apa yang dilakukan oleh Pak Sapri kemarin dan TNI itu tidak akan berdampak terkait hubungan bilateral Indonesia-Cina? Menurut saya enggak sih. Menurut saya komunikasi kita dengan Cina dan gini, dalam hubungan dua negara sama seperti dua manusia, hubungan itu akan bagus dan sehat kalau setara. Ya kan? Kalau yang satu agak-agak cemen ya ditindas nanti. Tapi kalau hubungan ini setara, Cina juga tahu bahwa Indonesia juga bukan negara yang bisa Jadi kita harus equal gitu ya Mbak ya? Equal. Nah Mbak Etna, dengan latihan Komando Gabungan TNI kemarin di Bandara PT IMIP Woromali, apakah itu bisa dikatakan sebagai bentuk evaluasi Presiden Prabowo terhadap rezim sebelumnya? Iya bisa, menurut saya ya. Karena dari sebelum ini juga ketika Satgas Penertiban Kawasan Hutan itu yang tadi
ketua Dewan Pengarahnya Pak Safri itu sebelum ini tuh kan sawit, ya kan. Nah, sekarang mereka mulai masuk ke mining dan menertibkan tambang-tambang ilegal. Contoh kemarin sebelum di Morowali kan Pak Safri ke Bangka. Di Bangka itu ada tambang pasir kuarsa yang ternyata dia ngambil timah. Jadi aturannya itu izinnya itu pasir kuarsa, tapi ternyata dia ngambil timah. Nah, itu kemudian juga ditutup gitu kan. Jadi memang ini adalah koreksi atau yang istilahnya mereka sih menertibkan ya. Tapi kita juga mesti lihat lagi kasus-kasusnya kan, apakah ini semuanya terjadi di zaman Pak Jokowi, karena seperti IMIP misalnya itu sebenarnya kesepakatan awal antara Indonesia dan IMIP itu terjadi sebenarnya zamannya Pak SBY 2011 kalau nggak salah atau 2010, tapi kemudian eksekusi dan pembangunan sebenarnya itu memang zaman Pak Jokowi. Dan ada privilege di situ ya? Ada banyak regulasi yang diubah. Iya, oke. Dan apakah situasi di Morowali juga berpotensi terjadi di kawasan lain? Nah, itu yang harus kita waspadai kan. Karena investasi luar ini kan banyak banget nih. Karena kita memang butuh ya foreign direct investment. Tapi kita mesti mewaspadai juga, karena kayak misalnya karena format kita tuh negara kepulauan, bisa jadi bukan cuma bandara kan, pelabuhan. Iya kan, misalnya dia, iya kan, pelabuhan, karena pelabuhan itu dibutuhkan dong untuk alus bolak-balik logistik ya kan, dan hasilnya. Tapi kayak misalnya zaman-zaman awalnya Pak Jokowi itu kan poros maritim dunia kan. Nah, itu mereka banyak bikin proyek-proyek pelabuhan. Nah, itu kan kita ya kayak IMIP aja, IMIP udah lebih dari 10 tahun ada di Indonesia, kita baru tahu sekarang ada. Baik, Nak. Saya baca kemarin saat latihan komando gabungan ada Jaksa Agung Pak SD Burhanuddin diundang juga kan, selain Panglima TNI dan Pak Menhan ya. Meskipun ini latihan gabungan TNI, kan biasanya Kapolri bisa diundang sebagai tamu ya. Iya. Kenapa kemarin di Morowali Jenderal Listio Sigit nggak tahu? Tidak diundang. Nggak tahu, saya nggak tahu. Hadir. Karena ada BPKP juga, ya kan, ada Pak Bahlil juga. Nah, tapi aneh memang Pak Listio itu nggak diundang, karena ya ini sebenarnya kan juga tugas polisi kan. Tugas pokoknya polisi juga. Secara domestik ya? Untuk keamanan? Iya, untuk keamanan. Ini kan, ya itu tadi, ini TNI itu sebenarnya digunakan karena darurat aja. Kayaknya presiden, udah deh TNI aja gitu kan. Tapi kalau kita ngomong regulernya, ya polisi harusnya. Polisi dan Pemda. Sebenarnya Pemda sebagai yang punya wilayah, karena otonomi daerah kan. Tapi kemudian, pelaksanaannya polisi. Nah, itu saya juga bingung sih. Karena di Bangka Belitung juga adanya cuman AKP AKBP gitu, yang di lapangannya. Dan bahwa ini latihan gabungan TNI nggak ada polisinya sih wajar, tapi ya itu tadi, kenapa ada kejaksaan, ada BPKP, ada unsur lain yang diundang sebagai tamu untuk hadir ya. Aneh ya. Tapi Kapolri tidak. Dan nggak ada perwakilan juga ya nggak? Iya. Menurut Mbak Etna, next setelah Morowali apa yang akan dilakukan oleh Pak Safri lagi? Kalau setahu saya Satgas penertiban kawasan hutan memang sekarang mengarah ke tambang ya. Tambang dan setelah sawit itu tambang. Nah, kita lihat lagi nih. Belum ada info sih. Mau ada latihan. Ya kadang-kadang kan lucu juga ya kok tiba-tiba ada latihan. Karena gini, seharusnya latihan gabungan itu harusnya ada latihan AL dulu, latihan AD dulu, latihan AU dulu, baru ada latihan gabungan. Ini langsung 3 matra. Bisa aja aku bilang kan, bisa aja. Tapi ya gimana, perintah presiden. Iya. Kan, zaman Pak Jokowi pernah ada latihan gabungan TNI di kawasan-kawasan seperti Morowali ini? Nggak ada. Zaman Pak Jokowi, tambang ilegal tidak didefinisikan sebagai ancaman. Oke. Mbak Etna, terima kasih. Sobat Madilog, itu tadi perbincangan saya bersama Etna Caroline Patizina, peneliti dari Indonesia Strategic and Defense Studies, yang tadi kita ngobrol bersama menyoroti latihan Komando Gabungan TNI 2025 yang digelar di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah pada 20 November yang lalu.
yang dihadiri langsung oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, dan lokasi latihan di Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park Sulteng ini memang menarik untuk dicermati ya, dan tadi sudah disampaikan langsung oleh Mbak Etna terkait situasi di sana dan apa dampaknya terutama dalam konteks pertahanan dan keamanan negara. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Etna, terima kasih. Makasih banget, Mas.